Di kota Yerusalem, ada sebuah pintu gerbang yang sudah ditutup rapat selama lebih dari 5 abad. Bukan cuma sekadar ditutup, tapi benar-benar disegel. Batu demi batu dipasang di belakang lengkungannya. Tak ada yang berjalan melewatinya. Tak ada yang membukanya. Pintu ini menghadap ke timur. Ia berdiri dalam keheningan. Dan menurut 3 agama besar dunia, apa yang terjadi pada pintu kelak akan menjadi tanda dari salah satu momen paling penting dalam sejarah umat manusia. Sekarang, perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah di sekitar pintu itu. Tapi dunia sepertinya tidak sedang memperhatikan. Coba bayangkan Anda berdiri di atas Bukit Zaitun, lalu menatap ke arah barat. Di seberang lembah Kidron, Anda akan melihat tembok-tembok tua kota Yerusalem. Tembok itu tebal, usianya sudah beratus-ratus tahun, dan di dalam setiap celah batunya tersimpan berabad-abad kesunyian. Jika Anda mengamati dengan saksama, di suatu tempat di sepanjang tembok timur itu, Anda akan menemukannya. Sebuah pintu yang tidak pernah dibuka. Orang menyebutnya pintu emas. Ada juga yang menamakannya pintu timur. Dalam bahasa Ibrani, namanya Sa'ar Haratsamim, yang artinya pintu rahmat. Namanya saja sudah terasa berat. Rahmat. Seperti pintu ini sedang menunggu sesuatu sebelum ia bisa memberikan apa yang tersembunyi di baliknya. Pintu ini adalah bagian dari tembok kota tua Yerusalem. Namun tidak seperti pintu-pintu lain, pintu ini sudah ditambal. Lengkungannya masih kelihatan jelas. Anda bisa melihat bentuk aslinya. Tapi di balik lengkungan-lengkungan itu, kini hanya ada batu padat. Dilekatkan dengan mortar. Disegel rapat. Pintu ini belum pernah dibuka lagi sejak sekitar tahun 1541 Masehi. Itu artinya lebih dari 5 abad penuh kesunyian. Kebanyakan orang hanya lewat tanpa berhenti. Turis-turis mengambil foto. Peziarah memandangnya dari kejauhan. Tapi sangat sedikit orang yang benar-benar duduk dan merenungkan pertanyaan yang sebenarnya diajukan oleh pintu ini. Kenapa pintu ini masih tetap tertutup? Sultan Ottoman, Sulaiman yang Agung, yang memerintahkan penyegelan ini. Itu catatan sejarahnya. Tapi alasan di balik perintah itulah yang mulai membuat segalanya jadi rumit. Karena alasannya berhubungan langsung dengan nubuat. Dan nubuat itu berhubungan langsung dengan apa yang sekarang sedang terjadi di tempat ini. Untuk saat ini, coba pahami dulu kenyataan fisiknya. Ini adalah pintu sungguhan. Dibangun di atas pintu-pintu yang lebih tua. Para arkeolog percaya bahwa sudah ada pintu di lokasi yang sama ini sejak zaman Bait pertama. Artinya, pintu masuk ke Yerusalem ini sudah ada dalam berbagai bentuk selama hampir 3.000 tahun. 3.000 tahun orang lalu lalang. Raja-raja masuk. Para imam keluar. Pasukan-pasukan mendekat. Lalu, suatu hari, pintu ini disegel. Sejak saat itu, tak seorang pun berjalan melewatinya. Yang luar biasa bukan hanya penutupannya, tapi konsistensinya. Kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh di sekitar Yerusalem. Kota ini pernah ditaklukkan, dihancurkan, dibangun kembali, dibagi, dan dipersatukan lagi. Dan melewati semua itu, melewati setiap pergeseran kekuasaan, pintu ini tetap tertutup. Konsistensi seperti itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada sesuatu yang melindungi penutupan ini. Atau memaksanya tetap tertutup. Para peneliti serius, sejarawan, dan teolog terus kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah penutupan ini disengaja dengan cara yang melampaui politik? Apakah seseorang atau sesuatu yang menjaga pintu ini tetap tersegel hingga saat tertentu? Momen itu, menurut sebagian orang, mungkin sudah mulai mendekat. Bukalah kitab Yehezkiel. Pasal 44, ayat 2. Beginilah bunyinya. Pintu ini harus tetap tertutup, jangan dibuka, dan jangan seorang pun masuk dari sana, sebab Tuhan, Allah Israel, telah masuk melaluinya. Karena itu pintu itu harus tetap tertutup. Bacalah perlahan. Karena kata-kata itu ditulis sekitar 2.600 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang, pintu itu masih tertutup. Itu bukanlah detail kecil. Yehezkiel adalah seorang nabi yang hidup di pembuangan di Babel ketika dia menuliskan kata-kata itu. Dia menggambarkan sebuah penglihatan. Sebuah penglihatan yang sangat rinci tentang bait suci di masa depan di Yerusalem. Di dalam penglihatan itu, dia menggambarkan sebuah pintu di sisi timur. Sebuah pintu yang akan disegel setelah Allah masuk melaluinya.
Sebuah pintu yang akan dibuka lagi hanya ketika seorang raja, seorang tokoh yang ditunjuk secara khusus, datang dan duduk di ambang pintunya. Para teolog Kristen sudah mempelajari bagian ini selama berabad-abad. Banyak dari mereka menghubungkannya langsung dengan kehidupan Yesus. Mereka menunjuk pada peristiwa Palm Sunday, saat Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, melewati pintu timur, disambut oleh orang banyak yang melambaikan daun palem. Peristiwa itu terjadi dari arah timur, dari Bukit Zaitun. Melewati pintu itu, jika peristiwa itu menggenapi bagian pertama dari penglihatan Yehezkiel, maka penutupan pintu menjadi masuk akal dalam kerangka itu. Pintunya sudah digunakan. Peristiwa masuk sudah terjadi. Dan sekarang pintu itu menunggu. Tapi menunggu apa? Dalam eskatologi Kristen studi tentang akhir zaman, kedatangan Kristus kembali diharapkan datang dari timur. Kitab Matius mencatat Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya kembali akan seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Bukit Zaitun secara spesifik disebut sebagai tempat di mana kakinya akan berdiri. Dan jalan dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem mengarah ke satu tempat, pintu timur. Tradisi Yahudi juga memegang pintu ini dengan makna yang mendalam. Dalam keyakinan Yahudi, Shekinah, kehadiran ilahi Allah, meninggalkan Yerusalem melalui pintu timur tepat sebelum penghancuran bait pertama. Kehadiran yang sama, menurut tradisi, akan kembali melalui pintu yang sama ketika waktu penebusan tiba. Mesias, dalam harapan Yahudi, akan masuk ke Yerusalem dari timur. Tradisi Islam menambahkan lapisan lain. Umat Islam percaya bahwa pada hari kiamat, Isa Yesus, yang dihormati sebagai nabi dalam Islam, akan turun di dekat lokasi ini. 3 agama, 3 kerangka nubuat, semuanya menunjuk ke pintu yang sama. Tingkat konvergensi seperti ini tidak biasa, dan ini mengajukan pertanyaan yang melampaui teologi menuju sesuatu yang lebih bersifat investigatif. Jika begitu banyak teks kuno menunjuk ke lokasi fisik yang spesifik ini, lalu apa sebenarnya yang ditakuti oleh orang-orang yang berkuasa sepanjang sejarah? Karena seseorang jelas takut akan sesuatu. Dan pada tahun 1541, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Pada tahun 1541, penguasa paling kuat di dunia Islam membuat keputusan tentang sebuah pintu. Sultan Sulaiman yang Agung sedang berada di puncak kekuasaannya. Kekaisarannya membentang dari pinggiran Wina hingga perbatasan Persia. Dia menguasai Afrika Utara, semenanjung Arab, dan kota-kota suci Makkah dan Madinah. Dia bukanlah orang yang membuat keputusan kecil. Setiap langkahnya mengandung bobot politik, militer, dan agama. Namun, di tengah pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem, dia berhenti. Dia memandang pintu timur. Dan dia memerintahkan pintu itu disegel. Penjelasan resminya sederhana. Alasan strategis pertahanan. Menutup pintu mengurangi kerentanan. Itu logika militer yang masuk akal di permukaan. Tetapi para sejarawan yang mempelajari periode ini secara mendalam mulai melihat masalah dengan penjelasan itu hampir seketika. Yerusalem memiliki banyak pintu. Beberapa di antaranya jauh lebih signifikan secara strategis untuk tujuan pertahanan. Pintu timur, yang berada di atas lembah Kidron, sebenarnya adalah salah satu jalur yang paling sulit dilalui oleh pasukan musuh. Lembah di bawahnya menciptakan penghalang alami. Menyegel pintu ini sangat tidak masuk akal secara militer dibandingkan dengan pintu-pintu masuk lainnya. Jadi kenapa pintu itu secara spesifik? Ada penjelasan kedua yang muncul dalam penelitian sejarah. Sulaiman, menurut beberapa catatan, mulai menyadari nubuat-nubuat Yahudi dan Kristen seputar pintu timur. Nubuat bahwa seorang tokoh mesianis akan masuk ke Yerusalem melalui pintu ini. Dan catatan-catatan menunjukkan bahwa kesadaran ini secara langsung mempengaruhi keputusannya. Jika nubuat mengatakan bahwa Mesias akan masuk melalui pintu timur, maka logikanya sederhana. Segel pintunya. Blokir pintu masuknya. Cegah penggenapannya. Itu bukan perhitungan militer. Itu adalah perhitungan teologis. Dan Sulaiman tidak berhenti di situ. Tidak lama setelah menyegel pintu itu, sebuah kuburan didirikan tepat di depannya. Ini bukanlah penempatan yang kebetulan. Dalam hukum agama Yahudi, seorang Kohen anggota golongan imam dilarang memasuki kuburan. Mesias, menurut tradisi Yahudi, akan datang sebagai imam besar.
Menempatkan kuburan Muslim tepat di depan pintu menciptakan apa yang oleh sebagian cendekiawan gambarkan sebagai penghalang religius. Sebuah kunci kedua, yang dibangun bukan dari batu, tetapi dari hukum suci. Dua kunci pada pintu yang sama. Satu fisik, satu teologis. Tingkat perencanaan yang disengaja seperti ini menceritakan sebuah kisah. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang membuat keputusan ini percaya pada nubuat itu cukup untuk bertindak melawannya. Anda tidak membangun kuburan di depan pintu yang Anda anggap tidak berarti. Anda tidak menyegel sesuatu yang tidak Anda takuti. Ketakutan itu menarik, karena ketakutan mengungkapkan keyakinan. Dan yang lebih menarik adalah bahwa meskipun sudah 5 abad upaya untuk menjaga pintu ini tetap tertutup secara permanen, sesuatu telah bergeser secara diam-diam di sekitarnya dalam beberapa tahun terakhir. Kunci-kunci itu, tampaknya, mungkin tidak lagi bertahan seperti dulu. Cobalah berjalan mendekati pintu timur hari ini. Anda tidak hanya akan melihat tembok. Anda akan melihat kuburan. Ratusan kuburan. Tersusun rapi dalam barisan. Menempel erat di dasar pintu itu sendiri. Nisan-nisannya sudah tua, beberapa sudah aus halus oleh angin dan matahari selama berabad-abad. Kuburan itu terletak di lembah Kidron, tepat di antara Bukit Zaitun dan pintu yang tersegel. Namanya kuburan Bab al-Rahmah. Dan kuburan itu sudah ada sejak tak lama setelah Sulaiman memerintahkan pintu itu disegel. Kebanyakan pengunjung melihatnya dan berlalu begitu saja. Tetapi ketika Anda memahami arsitektur religius di balik penempatannya, Anda mulai melihatnya secara berbeda. Dalam hukum agama Yahudi, kemurnian ritual bukanlah masalah sepele. Itu tertanam dalam struktur ibadah bait suci dan fungsi imamat. Seorang Kohen, keturunan dari garis Imam Harun, membawa pembatasan khusus yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi lainnya. Salah satu yang paling signifikan adalah ini. Seorang Kohen tidak bisa memasuki ruang yang berisi orang mati. Kuburan, secara definisi, adalah wilayah terlarang. Memasukinya berarti menjadi najis secara ritual. Dan kenajisan ritual mendiskualifikasi seorang imam dari melaksanakan tugas-tugas suci. Sekarang pertimbangkan nubuat itu lagi. Mesias, dalam tradisi Yahudi, diharapkan datang sebagai imam besar tertinggi. Orang yang memulihkan ibadah bait suci. Orang yang masuk ke Yerusalem untuk membuka zaman baru. Tokoh itu, menurut aturan hukum agamanya sendiri, tidak bisa berjalan melewati kuburan untuk mencapai pintu itu. Maka Sulaiman atau para penasihatnya menempatkan kuburan tepat di jalurnya. Para cendekiawan Kristen mencatat sesuatu yang tambahan di sini. Dalam Perjanjian Baru, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang mengalahkan kuasa maut. Narasi kebangkitan adalah inti dari keyakinan Kristen. Dan beberapa teolog menunjukkan secara perlahan bahwa kuburan yang ditempatkan sebagai penghalang terhadap kedatangan Kristus kembali membawa ironi simbolis yang hampir sempurna. Satu-satunya pribadi yang, dalam teologi Kristen, sudah mengalahkan kematian, tidak akan terhenti oleh kuburan manapun. Penghalang itu mungkin dibangun melawan lawan yang salah. Para cendekiawan Yahudi menawarkan sudut pandang yang berbeda. Beberapa menunjuk pada teks-teks Talmud yang menunjukkan bahwa di zaman Mesianis, hukum-hukum kemurnian ritual itu sendiri akan berubah. Bahwa pembatasan yang berlaku sekarang tidak akan berlaku dengan cara yang sama nanti. Itu membuat kuburan, dalam kerangka itu, pada akhirnya tidak efektif. 3 pembacaan teologis yang berbeda. Semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Kuburan itu sengaja ditempatkan di sana, dan mungkin tidak akan berhasil. Sesuatu telah berubah di pintu timur, dan itu dimulai dengan diam-diam. Pada tahun 2019, otoritas Israel membuat keputusan yang menarik sedikit perhatian internasional. WAF, otoritas keagamaan Islam yang mengelola Temple Mount, telah menggunakan ruangan yang berdekatan dengan pintu timur sebagai tempat pertemuan untuk sebuah organisasi yang oleh pejabat Israel dikaitkan dengan Hamas. Struktur pintu itu sendiri berisi ruangan-ruangan di dalam temboknya. Arsitektur kuno sering melakukan itu. Dan ruang-ruang interior itu telah dialihfungsikan selama berabad-abad untuk berbagai keperluan. Polisi Israel masuk. Mereka menyegel ruangan-ruangan itu. Mereka membatasi akses. Dan dengan melakukan itu, mereka secara fisik berinteraksi dengan struktur pintu timur dengan cara yang sudah sangat lama tidak terjadi. Peristiwa itu saja bisa menjadi catatan kaki. Tapi itu tidak sendirian. Di waktu yang hampir bersamaan,
para arkeolog dan peneliti mulai mendokumentasikan perubahan yang terlihat pada batu-batu di sekitar pintu. Bagian-bagian dari material penimbun batu dan mortar yang digunakan untuk menyegel lengkungan pada tahun 1541 mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan. Pelapukan, ya, tapi juga sesuatu yang oleh analis struktur digambarkan sebagai tekanan dari belakang. Seolah-olah tanah di bawah dan di belakang pintu itu bergeser. Yerusalem berada di atas geologi yang kompleks. Kota ini dibangun di atas tambang-tambang kuno, terowongan, sistem air, dan lapisan tanah yang tidak stabil. Proyek-proyek konstruksi dan penggalian di seluruh kota dalam 2 dekade terakhir telah mengubah kadar air tanah dan stabilitas tanah di bawah tembok kota tua. Apa artinya ini secara praktis? Sebuah pintu yang disegel dengan mortar abad ke-16 berada di atas geologi yang bergeser, di kota yang mengalami pengembangan bawah tanah yang konstan, tidak lagi tersegel secara permanen seperti dulu. Para insinyur struktur yang telah meninjau data survei yang tersedia untuk umum mencatat bahwa pintu timur memerlukan pemeliharaan yang berkelanjutan agar tetap tersegel. Ini bukanlah penutupan pasif. Ini adalah penutupan aktif. Seseorang harus terus menjaganya. Dan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab dan apakah pemeliharaan itu akan terus berlanjut, sekarang benar-benar tidak pasti. Ada lapisan lain dari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tokoh rabi terkemuka di Israel mulai berbicara secara terbuka tentang kedekatan penggenapan mesianis. Ini bukanlah percakapan pinggiran. Ini adalah suara-suara yang dihormati dalam komunitas Yahudi Ortodoks. Dan beberapa dari mereka secara spesifik merujuk pada pintu timur dalam ajaran-ajaran publik mereka. Bukan sebagai metafora yang jauh, tapi sebagai harapan yang mendekati kenyataan. Di saat yang sama, penjaga-penjaga Kristen, teolog dan peneliti yang mempelajari nubuat Alkitab telah mencatat konvergensi peristiwa yang tidak biasa di dalam dan sekitar Yerusalem. Pembangunan kembali lembaga-lembaga bait suci Yahudi, pemulihan praktik-praktik imam kuno, penyelarasan politik bangsa-bangsa di sekitar Israel. Masing-masing hal ini, secara individual, bisa dijelaskan. Tapi bersama-sama, mereka membentuk sebuah pola. Dan pola, dalam pekerjaan investigasi, tidak pernah diabaikan. Kita mulai dengan sebuah pintu. Kita akhiri dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dari batu dan mortar. Sepanjang investigasi ini, kita telah menelusuri satu struktur fisik selama berabad-abad sejarah, teologi, pengambilan keputusan politik, dan perubahan yang baru-baru ini teramati. Dan apa yang muncul dari penelusuran ini bukanlah kisah yang sederhana. Ini adalah kisah yang berlapis. Sebuah kisah di mana kata-kata kuno yang ditulis oleh para nabi yang diasingkan bertepatan dengan keputusan Sultan-Sultan Ottoman. Di mana penempatan kuburan mengikuti logika kenabian. Di mana pergeseran geologis dan peristiwa politik mulai bergerak ke arah yang sama pada waktu yang sama. Keselarasan seperti itu tidak mengumumkan dirinya dengan suara keras. Ia bergerak dengan diam-diam. Seperti pintu yang belum terbuka tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan dari dalam. Ketiga agama Abrahamik, Yahudi, Kristen, dan Islam tidak setuju tentang banyak hal. Secara mendalam dan terkadang menyakitkan. Tapi pada poin spesifik ini, ada pengakuan bersama. Pintu ini penting. Apa yang terjadi di sini membawa makna yang melampaui politik lokal atau rasa ingin tahu arkeologis. Ketiga tradisi telah menempatkan lokasi ini di dalam kerangka kenabian mereka yang paling serius. Pengakuan bersama itu layak mendapatkan perhatian analitis yang serius. Dari sudut pandang investigatif murni, pertimbangkan apa yang telah kita tetapkan. Sebuah pintu yang disegel oleh penguasa kuat yang tampaknya termotivasi, setidaknya sebagian, oleh kesadaran kenabian. Sebuah kuburan ditempatkan di depannya dengan logika religius yang disengaja. 5 abad penutupan yang konsisten melalui kerajaan-kerajaan, perang, dan transformasi politik total. Perubahan struktural baru-baru ini yang membuat penutupan permanen menjadi kurang pasti. Percakapan teologis yang berkembang di banyak komunitas iman tentang penggenapan yang sudah dekat. Dan situasi geopolitik di sekitar Yerusalem yang tetap menjadi salah satu yang paling diawasi dan diperebutkan di planet ini. Tidak ada fakta-fakta ini yang memerlukan komitmen iman untuk mengamatinya. Itu semua bisa didokumentasikan. Itu semua nyata. Dan semuanya sedang berkumpul. Apa arti konvergensi ini? Itu tergantung pada siapa Anda bertanya.
Seorang cendekiawan Yahudi akan berbicara tentang kedatangan Masyiat. Seorang teolog Kristen akan merujuk pada kedatangan Kristus kembali. Seorang cendekiawan Muslim akan menunjuk pada turunnya Isa sebelum hari kiamat. Bahasanya berbeda, tetapi harapannya membawa alamat geografis yang sama. Pintu Timur. Yerusalem. Menghadap ke timur. Sejarah memiliki cara untuk kembali ke urusan yang belum selesai. Dan pintu ini, menurut setiap ukuran yang telah kita periksa, adalah urusan yang belum selesai. Ia disegel di tengah-tengah cerita yang belum berakhir. Nubuat-nubuat yang mengelilingi penutupannya tidak hilang begitu mortar mengering. Mereka terus berlanjut. Mereka terakumulasi. Mereka masih dibaca hari ini oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah pintu yang ditutup untuk mencegah sesuatu mungkin justru menjadi pintu yang sama yang akan dilalui oleh sesuatu itu. 500 tahun keheningan tidak berarti ceritanya sudah berakhir. Kadang-kadang, itu berarti ceritanya masih sedang ditulis. Dan di suatu tempat di Yerusalem, menghadap ke timur, sebuah pintu yang tersegel terus menunggu. Setiap pencarian akan kebenaran dimulai dengan satu pertanyaan jujur.